Pernahkah Anda merasa ada dinding yang tak terlihat di rumah sendiri? Dinding yang terbuat dari kesibukan, asumsi, kata-kata yang tidak terucap, atau kalimat yang melukai. Kita tinggal bersama, berbagi atap yang sama, tapi seolah hidup dalam dunia yang berbeda. Koneksi yang seharusnya hangat terkadang terasa dingin dan jauh, tapi di dalam hati, kita semua merindukan hal yang sama. Hubungan yang hangat, didengar, dipahami, dan saling mendukung. Rahasia untuk meruntuhkan dinding itu dan membangun jembatan yang kuat bukanlah cinta semata, tapi cara kita berkomunikasi. Selamat datang dalam perjalanan 10 menit yang akan mengubah cara Anda berinteraksi dengan orang-orang terkasih. Ini bukan tentang teori berat, tapi tentang pola-pola praktis yang bisa Anda terapkan mulai hari ini. Mari kita mulai transformasi ini. Bagian 1. Fondasi. Komunikasi yang efektif dibangun dari fondasi yang kokoh. Fondasi pertama adalah mindset. Kita harus berubah dari pola komunikasi untuk menyampaikan menjadi komunikasi untuk terhubung. Dan kunci dari koneksi itu adalah mendengar aktif. Mendengar aktif adalah memberi hadiah perhatian penuh Anda, bukan sambil scroll HP, bukan sambil menyiapkan jawaban di kepala, tapi benar-benar ada untuk memahami perasaan dan kebutuhan di balik kata-kata mereka. Coba latihan kecil. Hari ini, ketika pasangan atau anak bicara, tahan diri untuk tidak memotong atau memberi solusi. Cukup. Dengarkan dan ulangi dengan kata-kata Anda. Jadi, yang kamu rasakan adalah, dengarkan saja, rasakan perbedaannya. Fondasi kedua, bahasa aku versa bahasa kamu. Kalimat yang dimulai dengan kamu selalu atau kamu tidak pernah adalah pemicu konflik. Itu adalah tuduhan. Coba ganti dengan bahasa aku. Aku merasa khawatir ketika nilai matematikamu turun. Ada yang bisa aku bantu? Bahasa aku mengungkapkan perasaan dan kebutuhan Anda tanpa menyerang. Ini mengundang kerjasama, bukan pertahanan diri. Bagian 2. Teknik inti. Sekarang, mari isi toolkit komunikasi kita dengan beberapa teknik ampuh. Pertama, validasi emosi. Sebelum logika, sambutlah emosi. Ketika anak menangis karena mainannya rusak, jangan katakan nangis terus. Kan sudah tua. Coba validasi. Ade sedih ya? Mainan favoritnya rusak. Memang menyebalkan kalau barang kesayangan kita rusak. Validasi tidak berarti Anda setuju dengan semua tindakannya, tapi Anda mengakui perasaannya. Ini membuat lawan bicara merasa aman untuk terbuka. Kedua, pertanyaan terbuka. Ganti pertanyaan ya atau tidak dengan pertanyaan yang membuka cerita. Daripada hari ini sekolahnya menyenangkan, coba tanya cerita dong. Hal apa yang paling seru hari ini di sekolah? Ini mengundang percakapan yang lebih dalam. Ketiga, waktu berkualitas tanpa gangguan. Ciptakan ritual komunikasi. Mungkin 15 menit mati gawai saat makan malam. Atau check-in 10 menit sebelum tidur dengan setiap anak. Saat itu, fokusnya hanya pada berbincang dan tertawa bersama. Bagian 3. Menghadapi tantangan. Konflik dalam keluarga itu wajar dan sehat. Masalahnya bukan pada konfliknya, tapi cara kita mengelolanya. Teknik time out yang positif. Ketika emosi memanas, katakan, aku terlalu marah untuk bicara baik-baik sekarang. Aku butuh 10 menit sendiri untuk tenang. Nanti kita lanjutkan bicara. Ini berbeda dengan diam dingen atau kabur. Ini adalah jeda yang disepakati untuk mencegah kata-kata yang melukai. Fokus pada solusi, bukan menang. Dalam menyelesaikan masalah, duduklah bersama sebagai satu tim melawan masalahnya, bukan saling melawan. Tanyakan, menurut kita berdua, bagaimana caranya agar kebutuhan aku misal, kerapian dan kebutuhan kamu, misal, kebebasan bisa terpenuhi, komunikasi dengan remaja dan pasangan. Dengan remaja, hormati privasi mereka, tetapi tetap tegaskan bahwa Anda selalu ada. Dengan pasangan, ingatkan diri, mereka adalah sekutu Anda, bukan musuh. Lakukan kencan mingguan untuk mengobrol hal-hal di luar urusan rumah dan anak. Penutup, transformasi komunikasi dalam keluarga bukanlah tujuan akhir, tapi sebuah perjalanan. Akan ada hari di mana Anda kembali terjatuh ke pola lama. Itu normal. Itu normal, yang penting adalah kesadaran dan niat untuk kembali mencoba. Mulailah dari yang kecil. Pilih satu teknik dari video ini yang akan Anda praktikkan selama 1 minggu ke depan. Mungkin mendengar aktif,
atau menggunakan bahasa aku. Rasakan perubahan kecilnya. Ingat, setiap kata yang Anda ucapkan, setiap perhatian yang Anda berikan adalah batu bata yang membangun rumah bagi hubungan keluarga Anda. Apakah Anda akan membangun penjara dari kritik dan kesalahpahaman, atau istana dari pengertian dan dukungan? Pilihannya ada di tangan dan lidah Anda. Bagikan video ini kepada orang yang Anda sayangi, sebagai undangan untuk membangun hubungan yang lebih sehat bersama. Terima kasih telah meluangkan waktu 10 menit yang berharga untuk masa depan hubungan keluarga Anda. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Selamat bertransformasi.